واعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأضحى والسرور أحل لكم الطعام وحرم عليكم الصيام فإذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa aswila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal khalila Ibrahima imaman lana wa lisairil bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulkul azim al-akbar. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asy-syafi'u fis sahri asy-syafi'u bil mahsyari nabiyyun. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzi adhhaba anhumur rijsa wa tahhar. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna yaumul idul akbar qad rafa'allahu qaddarahu wa athharahu wa samahu yaumal hajjil akbar. Qala Allah ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam kesempatan yang penuh dengan sukacita ini, dalam kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan kini, dalam hari raya Idul Adha 1446 Hijriah, Allah telah mengumpulkan kita di tempat yang agung, di tempat yang suci ini, bersama-sama kita melantunkan takbir, bersama-sama kita melantunkan tahmid, bertanda kita telah mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kepada keluarga kita semua. Hanya dengan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, maka kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan sungguh-sungguh meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita sebagai umat Islam yang selalu mengagungkannya
dan selalu kita pada hari-hari Yaumul Id berbondong-bondong melaksanakan sholat Idul Adha, di mana kita seraya mengingat akan suatu hari di mana manusia akan dikumpulkan pada hari yang oleh Al-Quran disebut Yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari yang ketika harta dan anak-anak tidak memberi manfaat lagi kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang tenang. Masyarul hadirin, Zumratal Mukminin rahimakumullah. Saat ini insyaallah di seluruh Indonesia melakukan sholat Idul Adha yang sama. Akan tetapi nun jauh di sana, di tanah suci, jamaah haji di seluruh Indonesia, jamaah haji dari berbagai penjuru dunia. Fa insyaallah karena perbedaan jamnya adalah 4 jam dengan Indonesia, saat ini masih rata-rata mabit di Musdalifah dan berangsur-angsur akan pindah menuju Mina dan melaksanakan Jumratul Aqabah. Artinya bahwa kemarin seluruh jamaah haji berkumpul di Padang Arafah sebagai manifestasi, sebagai perumpamaan mereka semua berkumpul di Padang Mahsyar, di tempat di mana manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil ham. Masyarul hadirin rahimakumullah. Berbicara tentang haji adalah rukun Islam yang kelima, di mana haji itu adalah wajib bagi orang-orang yang mampu. Mungkin para hadirin semua telah tahu dan banyak mendengar bahkan membaca di media sosial, haji tahun ini sungguh berbeda dengan haji-haji di tahun sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah haji tahun ini betul-betul ketat, betul-betul ditata oleh pemerintah Arab Saudi. Banyak haji-haji yang dinamakan haji ilegal, yang tidak melalui pemerintah yang sah, yang tidak mendapatkan visa dari pemerintah Arab Saudi, dibuang dari tanah suci, dipindah ke Jeddah, dipindah ke sekeliling, bahkan ada yang dideportasi, dikembalikan ke Indonesia. Dengan demikian maka masyarul hadirin rahimakumullah, haji bukanlah hanya sekedar ritual saja, akan tetapi merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana orang yang diberi kesempatan haji adalah orang yang mendapat undangan menjadi tamu-tamu Allah, duyufullah, duyufur rahman. Haji itu untuk orang yang mampu, bukan untuk orang yang kaya. Kita juga mungkin sudah tahu bahwa sekitar 2.000 sampai 3.000 jamaah haji furoda, jamaah haji super mewah yang biasanya tanpa antri tapi hanya melalui kekuatan uang. Tahun ini Allah menunjukkan kepada kita semua bahwa ibadah haji itu tidak bisa dibeli dengan uang, dan mereka hampir 99% saat ini tidak bisa melakukan ibadah haji alias tidak diterbitkan visanya oleh pemerintah Arab Saudi. Artinya apa? Masyarul hadirin rahimakumullah, bahwa memang yang namanya ibadah adalah betul-betul panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diganti dengan uang seberapapun banyaknya. Haji furoda itu berkisar antara 350 sampai 900 juta bahkan lebih. Mungkin bagi orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya bisa melaksanakannya setiap tahun, tapi untuk orang yang
berusaha mampu melaksanakannya, maka betul-betul menunggu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Oleh sebab itu maka perlu kita ketahui bahwa yang namanya haji hanya bisa dilakukan di tempat yang ditentukan oleh Allah, yaitu di tanah suci Mekah. Akan tetapi pahala haji mabrur bisa didapatkan di mana saja, bukan hanya bagi orang-orang yang sedang haji. Kita pun yang tidak berangkat haji maka punya hak juga untuk mendapatkan pahala haji mabrur. Ada sebuah kisah yang biasa sering disampaikan oleh para khotib-khotib, yaitu kisah dari Abdullah ibnul Mubarak. Beliau adalah sahabat yang hidup pada masa Khalifah Abdul Aziz. Abdullah ibnul Mubarak pada suatu ketika melaksanakan ibadah haji. Di saat setelah melakukan tawaf perputaran selama 7 kali, kemudian melakukan sunnah, Abdullah ibnul Mubarak capek, istirahat. Dalam istirahatnya Abdullah ibnul Mubarak kemudian tertidur. Dalam tidurnya beliau bermimpi ada 2 malaikat turun dan kemudian bercakap-cakap. Malaikat yang pertama bertanya kepada malaikat yang kedua, berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah haji tahun ini? Kemudian dijawab sekitar 600.000 orang. Apakah dari mereka ada yang mabrur? Kemudian dijawab, tidak satu pun dari orang yang melaksanakan haji tahun ini yang diterima dan mabrur, tidak satu pun. Nah, kemudian dalam mimpi itu Abdullah ibnul Mubarak sangat kaget. Sebegitu banyaknya orang sedunia yang melaksanakan ibadah haji, melakukan tawaf, sa'i, kemudian wukuf di Arafah, Musdalifah, Mina dan melontar jumroh, tidak satu pun yang mendapat pahala haji mabrur. Namun kemudian malaikat yang kedua menjelaskan lagi, akan tetapi ada satu orang yang menyebabkan jamaah haji ini menjadi mabrur semua. Dia adalah orang yang tidak datang ke Masjidil Haram, yang tidak datang ke Mekah. Dia bernama Muwaffaq yang tinggal di Damsyik atau Damaskus. Kemudian di sela-sela itu Abdullah ibnul Mubarak terbangun dari tidurnya. Ketika terbangun dari tidurnya, Abdullah ibnul Mubarak kemudian berpikir, siapakah Muwaffaq ini? Orang yang tidak datang ke tanah suci tapi mendapatkan pahala haji mabrur dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan penasaran, maka kemudian setelah rangkaian ibadah haji selesai, semua jamaah haji pulang ke negara, ke tempat masing-masing. Abdullah ibnul Mubarak tidak memutuskan pulang, akan tetapi melanjutkan perjalanannya ke Damaskus atau ke Damsyik, mencari siapa yang bernama Muwaffaq yang dibicarakan oleh para malaikat tadi. Abdullah ibnul Mubarak berjalan menyusuri kota-kota di Damaskus, menanyakan kepada semua orang di mana ada yang bernama Muwaffaq. Kemudian dari penelusuran itu ada yang mengatakan bahwa Muwaffaq adalah tukang sol sepatu yang bertahun-tahun mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dengan niat untuk melaksanakan ibadah haji. Dan pas pada tahun ini Muwaffaq itu mencukupi tabungannya untuk berangkat ibadah haji.
Muwaffaq bersiap-siap untuk berangkat ke tanah suci Mekah dari Damaskus untuk melaksanakan ibadah haji. Istrinya sedang dalam keadaan hamil besar. Kemudian istrinya mendengar bau harum dari tetangganya yang sedang memasak dan bilang kepada Muwaffaq, suamiku, anak kita dalam kandungan ini ingin mencicipi masakan yang dimasak oleh tetangga yang baunya sangat harum ini. Tolong mintakan sedikit saja, mungkin masih ada kuahnya. Kemudian Muwaffaq berjalan mencari dari mana harum bau masakan tadi, dan kemudian ditemukan di satu gubuk yang sangat reot, gubuk yang tidak pantas ditinggali oleh seseorang. Dari situlah bau itu datang. Kemudian diparani oleh Muwaffaq, ya amanah, bolehkah saya minta sedikit saja daging yang engkau masak, karena istri saya menginginkannya. Apa jawaban dari perempuan itu? Mohon maaf Tuan, saya tidak bisa memberikan sedikit pun masakan saya kepada siapapun. Dengan nada memaksa, Muwaffaq meminta lagi, mohon karena istri saya hamil, istri saya ingin sekali mencicipi masakan yang engkau masak karena harum. Akhirnya si ibu tua tadi menjelaskan, yang saya masak ini adalah daging himar yang halal bagi saya tapi haram bagi Tuan dan keluarga Tuan. Akhirnya kaget. Muwaffaq bertanya, kenapa bisa haram? Karena daging ini saya ambil dari binatang himar yang sudah mati. Saya ambil dan saya masak karena sudah 3 hari saya dan anak yatim saya 3 orang ini belum makan apa-apa. Akhirnya saya ambil untuk memenuhi, menjaga kehidupan saya. Ternyata ada tetangga Muwaffaq yang tidak bisa makan apa-apa karena tidak memiliki apa yang dimakan dan terpaksa memakan daging haram dari hewan yang sudah mati tapi halal baginya. Kemudian melihat, menyaksikan dan mendengarkan semua itu, Muwaffaq menangis sejadi-jadinya dan pulang ke rumahnya, menyampaikan kejadian-kejadian itu kepada istrinya dan kemudian bermusyawarah, istriku, bagaimana jika uang yang telah bertahun-tahun yang saya kumpulkan ini, yang rencana untuk naik haji, saya tidak naik haji, tapi saya sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Saya berikan kepada tetangga yang sangat membutuhkan. Karena sama-sama orang yang beriman, maka kemudian istrinya menyetujui. Nah, di situ ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Muwaffaq akhirnya tidak berangkat naik haji, akan tetapi mensedekahkan, memberikan hartanya yang rencana untuk naik haji kepada orang tetangga yang sangat membutuhkan, yang untuk makan pun tidak bisa. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa pahala haji mabrur tidak harus dikejar dengan sesuatu yang tidak dibenarkan, dengan sesuatu yang ilegal, dengan sesuatu yang membahayakan. Akan tetapi bisa dilakukan dimanapun kita berada dengan cinta kasih dan kepedulian, dengan saling mengerti dan saling memberi kepada yang membutuhkan. Insya Allah dengan betul-betul keikhlasan yang datang dari hati nurani kita masing-masing, dan kemudian kita juga betul-betul bersolidaritas saling membantu satu sama yang lain, maka Allah juga akan memberikan pahala haji mabrur kepada kita semua. Belum tentu semua yang berangkat haji dengan pakaian putih-putih, pakaian ihram itu juga mendapatkan haji mabrur ketika hatinya
tidak bertaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan bahwa tidak termasuk orang yang beriman kepada Allah orang yang bisa tidur dalam keadaan nyenyak karena kenyang, tapi sementara ada tetangganya yang tidak bisa tidur karena lapar. Oleh sebab itu, sekali lagi, marilah kita saling peduli, membangun solidaritas, membangun kepekaan sosial. Kita saling berbagi cinta kasih kepada yang lain. Apa yang kita miliki, yang kita berlebih, maka kita berikan kepada yang membutuhkan. Semoga kita semua yang hadir di sholat Idul Adha pagi hari ini diberikan oleh Allah pahala haji-haji yang mabrur, diberikan kehidupan kita kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah, kehidupan damai sejahtera, tidak kurang satu apapun, penuh dengan rasa syukur, dan Allah menjaga iman kita dan ketakwaan kita sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah washkuruh wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma adfa'anna al bala wal wala wal waba wal fahsya'a wal munkar wal baghya was suyuf al muhtalifata wal syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd.